Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Minhajul Muslim atau Ensiklopedia Muslim, satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini adalah berbicara tentang etika, berbicara tentang akidah, termasuk juga berbicara tentang ibadah dan muamalah. Nah, kita fokus pembahasan kita adalah tentang etika ya. Jadi beberapa pertemuan kita membahas tentang etika, dan insyaallah di pagi hari ini kita semuanya akan membahas tentang satu etika yang disebutkan oleh oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair adalah, yaitu pasal ke-9 kata beliau adalah akhlak dermawan. Al-Imam An-Nawawi bahkan menyebutkan juga kaitan dengan akhlak ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ya, di bab Imam Nawawi di bab ke-60 beliau menyebutkan satu bab khusus tentang bab dermawan ini. Makanya Syekh Abu Bakar Al-Jazair beliau menyebutkan dermawan adalah akhlak seorang muslim. Nah, nanti di dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang, pertama kita akan bahas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang dermawan ini. Kemudian kita juga akan membahas tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang kedermawanan ini. Dan nanti di ujung kita juga akan membahas bagaimana contoh-contoh kedermawanan Rasul, para sahabat dan para ulama yang disebutkan oleh oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi adalah kedermawanan itu merupakan akhlak seorang muslim. Bahkan di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Ya, jadi Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Nah, kata dermawan ini, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau menyampaikan dermawan itu lawan daripada kikir. Jadi kalau kita berbicara tentang dermawan itu adalah lawan dari kikir. Jadi di dalam bahasa Arab itu, di dalam istilah syariat itu ada dua istilah. Satu ada kikir, yang kedua ada pelit. Apa bedanya, Pak? Dalam bahasa Arab itu ada bakhilun, ada syuhun. Ada al-bukhlu, ada asyuhu. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ada al-bukhlu, ada asyuhu. Sekali lagi dua hal yang berbeda. Kalau al-bukhlu, kalau bakhil itu dia memiliki harta dan tidak mau berbagi dengan sesama, itu namanya bakhil. Itu pelit, Pak. Tapi kalau asyuhu, kikir, dalam terjemahkan kikir itu adalah orang punya harta, tidak mau berbagi, dan justru dia berharap harta yang ada di orang lain pindah ke dia. Ini mah lebih parah lagi, Pak ya. Jadi kalau al-bukhlu, bakhil itu hanya tidak mau berbagi. Tapi kalau asyuhu, dia punya harta, tidak mau berbagi dengan orang, justru harta yang ada di orang lain pingin kembali kepada dia. Ini adalah kaitan dengan kikir. Dalam bahasa Arab disebut dengan asyahi. Baik, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair beliau menyampaikan, ia tidak kikir karena kikir adalah akhlak yang tercela, yang penyebabnya adalah jiwa yang buruk dan hati yang gelap. Karena iman dan amal soleh, maka jiwa orang mukmin itu bersih dan hatinya bersinar. Dengan kebersihan jiwanya dan sinar hatinya tersebut, maka kikir hilang dari dirinya, jadi orang mukmin yang tidak kikir. Ya, sebentar Pak, ini error kayaknya.
Ya. Baik ya, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang al-bukhlu, berbicara tentang tentang bakhil itu, maka bakhil itu tadi. Jadi bakhil itu kikir, pelit, tapi ada akhlak yang lebih buruk daripada pelit. Apa yang disebut dengan kikir. Nah, lawan daripada kikir itu adalah dermawan. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang kedermawanan ini. Ya, ini kita akan membahas tentang bab kedermawanan ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan dermawan? Ini yang jadi pertanyaan adalah dermawan itu apa? Ya. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-jud. Ya. Makanya disebutkan innallaha jawwadun. Allah itu maha dermawan. Ya. Atau disebutkan kana Rasulullah ajwadun nas. Rasul adalah orang yang paling dermawan. Nah, dermawan itu kata para ulama menyampaikan secara bahasa adalah kemurahan hati dan kebaikan hati terhadap sesama manusia. Jadi Bapak Ibu, sifat dermawan ini tidak mungkin muncul kalau orang itu memiliki hati yang kotor. Jadi sifat dermawan ini tidak akan muncul kecuali kalau dia memiliki hati yang bersih. Kalau dia memiliki hati yang kotor tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya dermawan itu adalah kemurahan hati dan kebaikan kepada sesama. Itulah kalau kita berbicara tentang dermawan ini. Sehingga tadi lawan daripada dermawan itu adalah yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair adalah kikir. Jadi beliau membahas tentang dermawan, tapi justru di awal beliau menyebutkan tentang kikir. Bahkan di awal ini beliau menyampaikan kaitan dengan apa? Kaitan dengan kikir ini ya. Syekh Abu Bakar Al-Jazair ya, bahkan beliau menyebutkan ya kaitan dengan bab ini ya. Bahkan beliau di awal menyebutkan kikir adalah penyakit hati, maka tidak ada orang yang terlepas darinya kecuali seorang muslim karena iman dan amal solehnya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang kedermawan ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dermawan ini adalah satu akhlak yang terpuji ya. Jadi dermawan ini adalah akhlak yang terpuji, yang mana dengan kedermawanan inilah ya, seseorang menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tidak mungkin orang dermawan kecuali karena iman dan amal solehnya ya. Makanya di awal beliau menyebutkan, Syekh Abu Bakar Al-Jazair beliau menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang zakat ya. Ada ayat tentang zakat. Kenapa dimulai dengan zakat dulu Bapak Ibu? Karena zakat itu satu kewajiban. Orang yang membayar zakat ya, maka kemungkinan juga nanti dia bisa bersedekah. Tapi kalau orang yang tidak bayar zakat, yang wajib saja tidak ditunaikan, apalagi sesuatu yang sifatnya sunnah, itu akhlak dermawan ini. Salah satunya adalah sedekah. Sehingga kalau kita berbicara tentang kedermawanan ini, maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair beliau menyampaikan bahwa oleh karena itu Allah melindunginya dari penyakit yang membahayakan tersebut untuk menyiapkannya mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu, kaitan dengan kedermawanan ini, inilah yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian maka beliau kemudian menyebutkan beberapa ayat Al-Quran kaitan dengan kedermawanan ini. Yang pertama adalah beliau menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai ayat ke-25 ya. Beliau menyebutkan ayat 19 sampai ayat ke-25 di dalam surat Al-Ma'arij. Ini di ayat ini disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini Bapak Ibu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah ya. Jadi manusia ini adalah tabiat manusia itu biasanya adalah dia selalu berkeluh kesah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ayat ini. Jadi manusia ini apa? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Bagaimana berkeluh kesahnya? Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Jadi sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Kemudian idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Jadi manusia itu berkeluh kesah dan kikir. Jika ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kebaikan, maka dia kikir. Jadi kalau susah
berkeluh kesah. Kalau diberikan nikmat, kikirnya minta ampun. Itu manusia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mana mereka itu tetap mengerjakan sholat. Sehingga kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau menyebutkan ya, bahwa lawan daripada dermawan itu kikir. Kikir itu penyakit hati. Tidak ada orang yang terbebas darinya kecuali orang muslim, karena iman dan amal solehnya, seperti zakat dan sholat. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan disebutkan dalam ayat ini, dan ya kecuali orang-orang yang sholat. Kemudian yang kedua adalah dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Ini kan pengecualian yang Allah sampaikan, kecuali orang-orang yang beriman. Kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu, pernah saya sampaikan, orang kalau bukan karena keimanan, jangankan memiliki sifat dermawan, sesuatu yang wajib saja untuk mengeluarkan harta orang tidak mau. Bisa kebayang gitu ya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang harus mengeluarkan zakat miliaran. Saya pernah ada pengusaha muda, Pak, itu dalam setahun dia harus mengeluarkan zakat di angka 100 juta lebih. Kebayang Pak kalau ditanya gimana ngeluarin zakat? Daripada ngeluarin zakat kan mendingan pakai THR karyawan gitu. Ya kan 100 juta Pak dikeluarkan. Kalau bukan karena keimanan nggak bakalan dikeluarkan. Ibu-ibu pernah saya tanyakan berapa kilo ibu punya emas di rumah? Berapa kilo Bu? Ada 50 kilo apa 60 kilo Bu? Orang yang punya emas di rumah Bapak Ibu kan tidak pernah diaudit ya oleh DKM gitu ya. Tidak ada laporan harta kekayaan Bapak Ibu kepada DKM, nggak ada ya. Ibu contohnya punya emas sekian biar nanti zakatnya, kan enggak. Bapak Ibu bayar zakat mal, kira-kira yang hitung siapa? DKM atau apa? Amil zakat ataupun lajis, lembaga zakat infak dan sodako, atau panitia zakat infak dan sodako, atau Bapak Ibu sendiri yang menghitung? Sendiri kan? Bisa we dikurangan banyak kalau bukan karena keimanan. Makanya tadi saya sampaikan, maka illal musallin, kecuali orang-orang sholat dan orang-orang yang dalam harta mereka ada jatah orang lain, baik orang miskin yang meminta atau orang yang tidak punya. Maka betul kata Syekh Abu Bakar Jazair, kecuali orang sholat dan orang yang zakat. Karena itu Allah melindunginya dari penyakit yang membahayakan tersebut untuk menyiapkan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di akhirat. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang orang dermawan adalah orang yang ikhlas dalam berderma, orang yang senantiasa mencurahkan kebaikan kepada siapapun yang membutuhkan uluran tangan, tidak membeda-bedakan, dan dalam hatinya tidak ada niat untuk mencari atau mendapatkan sesuatu. Jadi betul-betul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat ini Bapak Ibu, ini kaitan dengan ayat zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum, sedangkan doa mereka itu ya, sedangkan doa kamu itu menjadi ketenangan bagi hati-hati mereka, maksudnya bagi orang yang membayar zakat itu. Wallahu sami'un alim. Di ayat lain Allah juga berfirman, ayat ini pernah kita bahas Bapak Ibu ketika kita membahas tentang itsar. Masih ingat ya, itsar itu kan mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia, tidak boleh dalam urusan ibadah ya. Jadi itsar dalam ibadah itu bisa haram, bisa makruh Pak. Kalau urusan yang wajib itu bisa haram. Contoh, itsar dalam hal yang wajib. Ada air, contohnya punten, ada air untuk berwudu hanya segini. Maka Bapak Ibu, kalau ada saya memiliki air ini, ada orang lain juga membutuhkan air untuk berwudu, dan airnya hanya cukup untuk saya tidak boleh memberikan air itu kepada orang lain. Karena itu urusannya ibadah yang sifatnya wajib. Itu haram. Kalau yang sifatnya sunnah, itu dimakruhkan. Nah punten nih bapak-bapak, ibu-ibu, kadang kalau sholat gitu ya, mangati payun sob sholat itu gitu ya. Nah itu bapak ibu, itu harus dulu-duluan kalau itu ya. Ini adalah
Ya, para ulama mengatakan kalau untuk urusan-urusan yang sifatnya amalan sunnah, itu sunnah. Apa itu dimakruhkan kalau kita isar. Tapi kalau urusan terhadap dunia, itu isar didahulukan. Ini kemarin sempat kita bahas kaitan dengan bab isar ini. Nah, salah satu ayat yang berbicara tentang isar ini surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansor, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Jadi ada orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, mereka menempati kota Madinah, kemudian sebelum orang-orang Muhajirin datang, mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka orang-orang Ansor itu mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka mencintainya. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansor itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, orang-orang Muhajirin. Jadi ketika orang Muhajirin mendapatkan sesuatu, mereka tidak ada dalam hatinya menaruh keinginan dalam hati mereka untuk menguasai apa yang telah diberikan kepada mereka. Nah, kaitan dengan isarnya disebutkan di sini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka itu dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Jadi orang-orang Ansor itu bukan orang-orang kaya. Memang betul ada sebagian yang kaya. Contohnya Sa'ad bin Rabi. Tapi tidak semuanya orang kaya. Tapi bagaimana mereka itu mau berbagi dengan orang-orang Muhajirin tersebut. Nah, kaitan dengan pembahasan kita di sini, wa may yuqashuha nafsihi. Dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya. Tadi disebutkan orang yang terpelihara daripada kekikiran, bukan hanya kebakilan, Pak, tapi dia terpelihara dari sifat kikir. Faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang dermawan itu orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang terhindar dari penyakit kikir, orang-orang yang beruntung. Coba Bapak Ibu, kalau orang punya penyakit kikir, kira-kira hidupnya tenang nggak? Enggak. Ketika ada dia kan tidak mau berbagi dengan sesama. Bahkan jangankan berbagi dengan sesama, ada orang pas saking pelitnya untuk diri sendiri saja pelit. Ada satu buku, Pak. Buku itu adalah berbicara tentang al-bukhala. Jadi buku cerita tentang orang-orang bakhil. Jadi buku ceritanya tentang orang-orang bakhil. Jadi ada orang saking pelitnya, Pak. Orang saking pelitnya gitu ya. Punten ya. Sampai dia itu kalau ada sampai kotorannya saja itu dicari-cari, bisa ada yang bisa dimakan. Itu ada buku namanya Al-Bukhala. Itu tentang orang-orang pelit. Jadi para ulama itu dulu sampai mengarang kisah orang-orang pelit. Jadi kisah orang-orang pelit. Jadi jangankan pelit kepada orang lain, Pak. Kepada diri sendiri aja pelitnya minta ampun. Nah, apalagi ini sifat kikir. Kenapa orang yang terlepas dari penyakit kikir ini dia akan termasuk orang-orang yang bahagia? Karena dia tidak pernah memiliki perasaan hati yang kotor dalam dirinya. Dia selalu berbagi dengan sesama. Kemudian apa? Apakah cukup di situ? Enggak. Beliau di samping berbagi dengan sesama, maka apa yang beliau lakukan? Mereka juga tidak pernah memikirkan aset yang memiliki orang-orang lain. Kan kalau orang kikir apa? Dia tidak mau berbagi, ketika melihat nikmat orang lain pingin pindah kepada dia. Makanya Pak, kemarin saya pas di kota Mekah itu ada satu masjid, Pak. Ya, satu masjid, bahkan di situ juga ada tamannya, di situ juga ada mallnya, di situ juga ada hotelnya. Memang agak jauh dari Masjidil Haram di daerah Mekah itu. Agak dekat dengan dekat dengan rumah sakit An-Nur. Atau mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh tahu tentang Gua Thur, tempat Rasul bersembunyi di hijrah. Dekat dengan situ, Pak. Jadi agak dekat dengan situ. Ada di situ masjid namanya Masjid Ar-Rajhi. Masjid Ar-Rajhi ini adalah masjid yang dibangun oleh saudagar Saudi yang kaya raya. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Usianya 94 tahun. Beliau ini Bapak Ibu dulu orang miskin. Beliau ini punten bahasa kitanya mah kuli pangul di pasar, Pak. Ya, beliau jadi kaya raya kemarin ketika masa Covid-19.
beliau itu nyumbang 16 miliar US dollar. Jadi ketika Covid itu beliau nyumbang 16 miliar US dollar. Nah, beliau punya usaha yang sangat banyak, sekitar ada 30 perusahaan yang beliau miliki. Nah, beliau juga membangun masjid di Mekah itu namanya Masjid Ar-Rajhi. Saya pas Ramadan kemarin sempat sholat di situ, memang enak banget Pak, masjidnya nyaman dan seterusnya. Kemudian di situ ada taman diwakafkan, kemudian di situ juga ada 2 hotel. Hotelnya bintang 5. Dan hotelnya pun diwakafkan. Kebayang gitu ya, hotelnya pun diwakafkan. Jadi itu baru salah satu usaha beliau saja. Ya, belum usaha-usaha yang lain juga. Bahkan disebutkan kata apa di dalam beberapa literatur, jadi beliau itu kalau punya keuntungan Pak dibagi 3. Sepertiga untuk disodakohkan, ya tentu setelah dikeluarkan zakat ya. Sepertiga disodakohkan, sepertiga dikembangkan lagi menjadi usaha, sepertiganya baru untuk keluarganya. Beliau punya lembaga keuangan, itu mungkin ATM-nya paling banyak kali di mana-mana. Itu namanya apa? Bank Ar-Rajhi. Nah ini kedermawanan ini Pak. Hidupnya tenang dan seterusnya. Itulah orang-orang yang terbebas dari sifat kikir. Coba Bapak Ibu, kalau orang kikir maka hidupnya nggak pernah tenang. Kenapa? Dia takut kesaingan oleh yang lain kan. Udah melihat orang lain tidak mau membantu, begitu ada orang lain yang begitu ada orang lain yang melebihi dia jadi sakit kan. Makanya di ayat setelahnya kan, di ayat ke-10-nya disebutkan wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Kemudian kan disebutkan ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Makanya Bapak Ibu, inilah kalau kita berbicara tentang bab kedermawanan ini. Sehingga ibarat makanya dermawan itu adalah sikap dan karakter seorang kaum muslimin. Kita diajarkan sedekah, kita diajarkan infak, zakat yang diwajibkan. Tentu maksudnya zakat ada yang diwajibkan. Agar menjadi pribadi yang tidak kikir dan terciptanya hubungan yang harmonis dalam tatanan sosial atau masyarakat. Jadi kita diajarkan infak, sedekah yang sifatnya sunnah, kita diajarkan zakat yang sifatnya wajib. Itu salah satunya supaya kita tidak menjadi pribadi yang kikir, tidak menjadi pribadi yang pelit. Sehingga akhlak ini adalah akhlak yang mulia, hanya bisa diperoleh dengan pelatihan dan pembiasaan. Maka seorang muslim berusaha konsisten mengembangkan akhlak mulia yang ingin ia miliki dengan menghadapkan pikirannya kepada dalil-dalil syariat yang benar. Maka Bapak Ibu, di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an yang patut kita renungkan kaitan dengan kedermawanan ini. Ayat yang pertama Bapak Ibu, di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Kan di dalam surat Al-Munafikun itu kan menyebutkan tentang karakter orang-orang munafik. Ya, karakter orang-orang munafik. Nah, kemudian di ujung surat itu disebutkan bahwa nanti Bapak Ibu, orang yang meninggal dunia itu punya cita-cita. Jadi jangan dikira yang punya cita-cita itu kita saja yang hidup Pak. Orang meninggal dunia saja punya cita-cita. Cuman kan orang meninggal dunia itu kan ada 2. Satu, ada orang yang beriman. Kedua, ada orang yang tidak beriman. Ada orang soleh, ada orang tidak soleh. Orang beriman dan orang soleh, dia bercita-cita. Apa cita-citanya Bapak Ibu? Satu, pingin segera dimakamkan. Makanya sunnah Nabi SAW kalau ada yang meninggal dunia apa? Segera dimakamkan. Jadi jenazah itu Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia, kemudian kalau jenazah sudah diletakkan di keranda, maka jenazah itu sebenarnya menjerit. Ya. Menjeritnya apa? Menjeritnya adalah kalau dia orang soleh, maka dia mengatakan segera makamkan saya. Kalau orang yang tidak soleh, dia mengatakan mau dibawa kemana saya? Semua penduduk langit dan bumi mendengar kecuali manusia. Kalau seandainya manusia mendengar, saya yakin Bapak Ibu pingsan semua. Ya, Rasul menyampaikan begitu, kata Rasul, kalau mendengar seperti itu. Jadi setiap orang meninggal dunia ini, kalau orang soleh pingin segera dimakamkan. Kenapa? Supaya segera mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang soleh Bapak Ibu pingin kembali ke dunia kalau sudah meninggal dunia. Cuman pertanyaannya, bisa kembali ke dunia? Nggak bisa. Dalam sebuah hadis, ketika orang soleh itu sudah mendapatkan kenikmatan, dia pingin kembali ke keluarganya, nggak ngapa-ngapain, bukan ngajung jurigan Pak. Karena di urang ya malam tertentunya harus menyiapkan naon Pak.
kopi dan lain sebagainya karena keluarga itu datang katanya yang sudah meninggal. Nggak ada. Dia tidak bisa. Nah, dia pingin kembali ke dunia, mau ngapain? Mau ngasih tahu bahwa apa yang Allah janjikan itu benar. Bapak Ibu suka membaca surat Yasin kan? Di dalam surat Yasin itu kan disebutkan ada orang yang dibunuh kan? Orang yang dibunuh tersebut gimana? Ketika orang tersebut dibunuh, maka orang tersebut yang menyampaikan di dalam surat Yasin, orang itu akhirnya dia mendapatkan kenikmatan. Maka apa? Dia mengatakan, saya ingin kembali ke dunia saya. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah telah mengampuni dosa-dosa saya dan Allah telah memuliakan saya. Saya ingin ngasih tahu. Cuman bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau dia orang soleh, dia punya cita-cita. Cita-cita orang soleh itu adalah kalau dia sudah meninggal dunia, mendapatkan kenikmatan, pingin segera hari kiamat. Memang bisa disegerakan hari kiamat? Nggak bisa. Nah, ini kalau orang soleh. Kalau orang tidak soleh, sama punya cita-cita. Salah satunya adalah kalau orang tidak soleh, orang yang tidak baik, maka dia kalau sudah meninggal dunia, salah satu cita-citanya ini, pingin bersodakoh. Ayatnya coba lihat, Pak. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, maka kalau kematian itu datang kepada dia, dia berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, pending sebentar kematian ini sampai waktu yang dekat saja. Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin, supaya saya bisa bersodakoh dan aku termasuk orang-orang soleh. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi pernah menyampaikan, ada satu hadis di situ disebutkan, Rasul ditanya, ya Rasulullah, sodakoh apa yang paling utama? Maka Rasul menjawab, sodakoh yang paling utama itu adalah sodakoh ketika kamu sehat dan ketika kamu kaya. Orang sehat, orang kaya itu biasanya ada sifat kikir, pingin terus kaya, khawatir miskin. Nah, di ujung hadis disebutkan, wala tumahil, jangan engkau menunda-nunda sodakoh itu. Jangan sampai sodakoh itu hatta idza balaghatil hulqum, jangan sampai kalau ruh sudah sampai ke tenggorokan baru dia mengatakan ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, padahal ini sudah ditentukan. Kalau kita sudah sakaratul maut, kan boro-boro kita memikirkan itu. Dan kita tidak mungkin tidak boleh kita berwasiat ketika sakaratul maut kan. Artinya apa? Disinilah Bapak Ibu, kalau kita lihat, renungkan ayat-ayat ini sebelum kita meninggal dunia. Dan kalau ada orang meninggal dunia, pernah saya sampaikan, kalau di Masjid Al-Fitrah ini, Bapak, siapa yang suka memandikan jenazah? Di sini ada ya? Ibu-ibu dan Bapak ada yang suka memandikan jenazah? Pertanyaan saya, kalau jenazah warga GPA ini, kira-kira kalau dikafani sok aya sakuan tara, Pak? Itu kain jenazah pakaian kain kafannya sok dibuatin saku tara? Nah, tara Ibu, Bapak Ibu. Ya memang nggak ada tuntunannya ya. Ini menunjukkan kalau meninggal dunia tidak ada yang dibawa. Saya kemarin, Pak, pas di Mekah, pas saya sedang umroh, pas di Mekah, kan kalau di Mekah di Madinah kan setiap waktu ya hampir setiap waktu lah kita sholat jenazah. Saya pas di salah satu waktu sholat, saya beres sholat di lantai 2 sholat, turun ke bawah ke tempat jenazah disimpan. Kalau dulu kan jenazah itu disolatkan di depan Ka'bah persis kan. Kalau sekarang dia di belakang, Pak, di dekat sofa, ya, di dekat sofa. Ada tempat khusus. Jadi kalau dulu masih digotong, Pak, pakai keranda ya. Kalau sekarang kan sudah pakai mobil ya. Jadi ke masjidnya itu pakai mobil. Kalau di Masjid Nabawi masih digotong. Nah, itu pas saya beres sholat maghrib, turun ke bawah sholat jenazah, kemudian si mobilnya itu diantrikan, Pak, karena nunggu mungkin ada keluarga yang mau ikut gitu ke pemakaman. Itu saya hitung pas waktu itu ada 8 jenazah. Ada 8 jenazah. Dan tadi semuanya nggak ada yang pakai saku. Ini menunjukkan bahwa apa? Kalau kita meninggal dunia tidak akan ada yang dibawa. Yang dibawa itu apa? Cuman satu, yang pernah kita sodakohkan. Kan dalam hadis ada mali, harta saya. Rasul mengatakan, memang harta kamu yang mana? Harta kamu yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu sodakohkan. Yang kamu makan, kamu pakai hilang. Yang kamu sodakohkan, itulah yang akan kekal. Sisanya akan ditinggalkan untuk orang lain. Maksudnya untuk ahli
waris. Ya bukan berarti harus dihabiskan semua, enggak juga gitu. Ya. Ya bukan berarti seperti itu. Nah, ini adalah di sini disebutkan Bapak Ibu, coba renungkan, kenapa kita harus dermawan sebelum kita meninggal dunia ingin bersedekah? Karena kalau kita sudah meninggal dunia mau bersedekah nggak bisa. Ya makanya ahli warisnya lah nanti yang dalam para ulama sepakat bahwa ahli waris atau keluarga boleh bersedekah atas nama almarhum. Itu juga kalau ya anaknya soleh dan soleha, Pak. Kalau anaknya tidak soleh dan soleha ya enggak. Ya. Bahkan pernah ngobrol dengan orang gitu Pak ya, dia tuh sampai menangis, sedih gitu ya. Kenapa sedih? Ada di satu buku Syekh Al-Arifi menceritakan, jadi dia orang kaya raya, orang baik Pak. Begitu sakit, dia pura-pura tidur, anaknya kumpul semua. Begitu anaknya kumpul semua, apa yang dibicarakan oleh anaknya? Lamun si bapak, mun bapak urang maut, engke maneh nu mana warisanana cenah. Betapa sedihnya Pak bapak tersebut. Ini Syekh Al-Arifi menceritakan tentang itu. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam surat Al-Lail, kan ada surat Asy-Syams, ada surat Al-Lail ya. Kan wasyamsi wadduha, kemudian ada wal-laili idza wasyamsi wadduha. Nah, kemudian ada surat Al-Lail. Ini dalam surat Al-Lail, sebenarnya ini dari ayat ke-5 sampai ayat ke-11. Ya, di dalam surat Al-Lail disebutkan ya, dari ayat ke-5 sebenarnya sampai ayat ke-11, ini ayat ke-6, sebenarnya harusnya dari ayat ke-5 disebutkan kan di dalam surat Al-Lail ini fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang beriman, fa amma man a'ta, adapun orang yang memberikan hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa. Artinya orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Kemudian yang kedua apa? Wasaddaqa bil husna. Orang itu kenapa dia berbagi dengan sesama? Karena dia membenarkan akan adanya pahala surga. Kan kalau hitung-hitungan Bapak Ibu, kalau kita berderma, kalau kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, hitung-hitungan kan harta kita berkurang. Tapi kita yakin pahala yang akan Allah berikan. Wasaddaqa bil husna. Maka di sini fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Tapi kebalikannya Bapak Ibu, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Wa kadzdzaba bil husna. Kenapa dia bakhil? Karena dia mendustakan hari pembalasan. Bapak Ibu, tadi kalau bukan karena keimanan, tidak mungkin orang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Apalagi kaitan dengan harta. Makanya Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu pembuktian keimanan. Ada kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada seorang sahabat langsung manggil Rasul, "Ya Rasulullah, saya infakkan kebun saya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada engkau, terserah engkau mau diapain. Dan ini kebun yang paling saya cintai." Bahkan disebutkan dalam sejarah, di dalam hadis itu disebutkan Rasul itu sering masuk ke kebun itu karena di situ ada mata air yang airnya itu sangat tempatnya sejuk, airnya itu sangat enak kalau diminum. Beda-beda mungkin dengan sumur-sumur yang lain. Maka Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan, disampaikan kepada sahabat tersebut, kamu sodakokan saja kepada kerabatmu. Akhirnya orang tersebut dibagikan kebun itu kepada kerabatnya. Nah ini ada kan, kenapa? Karena dia meyakini balasan. Tapi kalau tidak meyakini balasan ya seperti ini. Ada orang yang di zaman Rasulullah SAW itu ada anak yatim sedang bangun rumah, kemudian di situ ada pohon kurma. Nah pohon kurma ini menghalangi anak yatim itu mau membangun. Isinya kalau temboknya lempeng karena ada pohon kurma jadi belok gitu. Nah anak yatim itu negosiasi sama tetangganya itu, sudahkah engkau memberikan pohon kurma ini kepada saya? Tetap dia nggak mau Pak. Sampai dilaporkan kepada Rasul. Kemudian Rasul mendatangi orang tersebut sampai kata Rasul, kalau kamu sodakokan pohon kurma ini, kamu akan mendapatkan satu pohon kurma di surga. Tetap gak mau Pak. Ada seorang sahabat yang dengar, ya Rasulullah, dengar kalau mensodakokan pohon kurma itu akan dapat pohon kurma di surga. Kalau saya mensodakokan kira-kira dapat kurma gak? Iya, kamu dapat pohon kurma di surga. Akhirnya beliau punya kebun kurma. Datang kepada orang tersebut. Saya tahu kan, saya punya kebun kurma di sana. Kebun kurmanya terkenal Pak. Kata sahabat tersebut, mau nggak saya tukar dengan satu pohon kurma itu? Jadi satu kebun ditukar dengan
Satu pohon. Nah, mulai hitung-hitungan, Pak. Deal lah gitu. Mun ayeuna merendatangkan notaris, Pak ya. Deal gitu ya, satu pohon kurma tuker je satu kebun. Kemudian setelah itu pohon kurma itu disodakohkan kepada anak yatim ini. Dan kata Rasulullah SAW menyampaikan, ini wahyu ya. Bukan di dalam Al-Quran, tapi Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan orang ini bukan hanya dapat satu pohon kurma, tapi orang ini dapat satu kebun pohon kurma. Nah, ini kan kenapa? Karena wasaddaqa bil, Bapak Ibu punya uang di dalam saku. Kira-kira kalau disodakohkan pagi hari berkurang nggak? Berkurang secara nominal kan? Kalau bukan karena keimanan, saya yang kerja, saya yang capek, ngapain bayar zakat? Tapi karena keimanan kita mengeluarkan zakat, kita bersedekah. Fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Jadi harta itu tidak akan ada manfaatnya. Ini adalah kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, coba renungkan ayat-ayat ini supaya kita bisa menjadi pribadi yang dermawan. Lihat di dalam ayat berikutnya. Ini dalam surat Al-Hadid ayat ke-10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu di jalan Allah? Walillahi mirathus samawati wal ardh. Padahal Allah lah yang mempunyai langit dan bumi. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu, bersedekah sekarang dengan di masa yang akan datang tentu akan berbeda. Maka sini Allah menyebutkan, la yastawi minkum man anfaq min qablil fathi wa qatal. Maka tidak akan sama pahalanya orang yang infak hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah dengan orang yang berinfak setelahnya. Jadi orang berinfak sebelum Fatu Mekah dengan setelah Fatu Mekah berbeda. Jadi ini adalah menunjukkan apa? Ada perbedaan di situ. Artinya kita harus segera untuk melakukan kebaikan. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Artinya apa? Kalau ada kesempatan sekarang berbeda dengan di masa yang akan datang. Maka segera kita untuk melakukan ini. Makanya para ulama menyampaikan ya, bahwa ada as-sabiqunal awwalun, kan beda dengan orang yang masuk belakangan. Orang ikut perang Badar dengan orang pernah ikut perang Uhud itu berbeda derajatnya. Makanya kata para ulama kan ya, maka siapa yang utama itu? Para sahabat Nabi itu, pertama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 10 yang jamin masuk surga. Kemudian siapa lagi? Orang yang ikut perang Badar. Karena kalau orang ikut perang Badar itu betul-betul ujiannya lebih berat, Pak. Kemudian orang yang pernah ikut perang Uhud. Kalau perang-perang berikutnya mungkin berbeda. Kan perang Badar ini kan sangat mencekam, Pak. Orang-orang muhajirin nggak tahu tempat. Ya kan, orang yang ikut berperang kan ada orang Mekah, orang Madinah kan yang berperang. Orang-orang Mekah nggak tahu, Pak. Nggak tahu apa? Nggak tahu medan. Orang-orang Madinah, ngapain saya harus berperang? Orang saya mah udah aman sentosa kok di sini, ngapain saya harus ikut berperang? Kan ini berbeda situasinya. Sehingga orang-orang yang tidak ikut perang Badar ketika perang Uhud semangatnya lebih, Pak. Tapi tetap orang yang ikut perang Badar lebih utama. Nah, sama kalau kita berinfak juga seperti ini. Kemudian di dalam surat Al-Insan, ini surat ini dianjurkan dibaca di hari Jumat oleh imam di sholat subuh. Jadi hari Jumat itu dianjurkan di sholat subuh itu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Nah, di dalam surat Al-Insan disebutkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu perlu yang namanya keikhlasan. Kenapa disebutkan hanya karena Allah? Karena orang itu kalau melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah ibadahnya akan kekal, ibadahnya akan langgeng. Orang yang beribadah bukan karena Allah, begitu tidak dapat yang dia inginkan, nggak jadi, Pak. Ada pernah, Pak, masjid ada salah satu masjid, Pak, 2 lantai, di sini kan 1 lantai ya. Nah, ada masjid 2 lantai, Pak. Itu lantai keduanya digembok, Pak. Tahu kenapa digembok, Bapak Ibu? Digembok sama pengurus DKM sebelumnya. Karena pemilihan pengurus DKM eleh, Pak. Kebayang nggak, Pak? Ini kan karena apa? Karena bukan karena Allah, kan? Makanya Bapak Ibu kalau kita beribadah, sholat apapun karena Allah, maka kita ya udah, itu mah urusan dia gitu ya. Maka kita sholat ya sholat aja.
Kita taraweh kemarin Ramadan. Bapak Ibu kalau taraweh karena imam anu dijadwalkan teu datang, diganti imam nu lain, kira-kira jadi teu taraweh apa? Belum tentu. Nah makanya disinilah termasuk kita berderma, termasuk kita berbagi dengan sesama. Innama nut'imukum liwajillahi la nuridukum jazaa'u wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Saya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara ayat-ayat yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Nah kemudian berikutnya setelah ayat-ayat disebutkan, maka beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Ini memang bab ini Bapak Ibu hampir mirip dengan surat apa di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Bab ini hampir mirip ya dengan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Di sini disebutkan, Innallaha Jawadun. Allah itu Maha Dermawan. Yuhibbul juda, menyukai kedermawanan. Wa yuhibbu makarimal akhlak. Allah itu menyukai akhlak-akhlak yang mulia. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci akhlak yang buruk. Di sini Allah menyukai kedermawanan. Makanya Rasul itu adalah orang yang paling dermawan karena memang Allah mencintai. Bapak Ibu, di antara bentuk kedermawanan di sini contoh sederhana, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya sebiji kurma. Hari sebiji kurma teh sabaraha Pak? Ya, da eta mah di Arab beureun kurmanya, lamun di Indonesia mah Pak. Jauhkanlah kamu dari api neraka walaupun dengan satu biji bala-bala, beureun gitulah. Kan biasa kemarin Ramadan itu Pak ya, ada kalau berbuka itu kan dianjurkan pakai kurma, tapi wajibnya pakai bala-bala kan begitu ya. Ya maksudnya di kita mah kan bala-bala teh wah mun Ramadan teh itu mah. Nah, jadi hal yang sederhana Pak. Jadi jagalah dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Artinya apa? Artinya kita berbagi dengan sesama. Pernah terjadi di zaman Rasul itu sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang segerombolan sahabat lain yang punten secara strata ekonomi mereka tuh orang-orang miskin. Bahkan pakai pakaian, pakai baju, ketika itu pakai kulit yang kasar. Intinya pakaiannya compang-camping dan sebagainya. Rasul ketika itu sedih melihat para sahabat tersebut. Kemudian beliau naik mimbar dan ketika itu Rasul menyampaikan, siapa yang mau berbagi dengan orang-orang ini? Maka para sahabat pulang ke rumah masing-masing. Ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, ada yang membawa satu karung makanan, ada yang membawa cuma satu genggam kurma. Nah inilah mungkin Bapak Ibu hal yang sederhana kadang mungkin di masyarakat kita dahulu, mungkin di perkampungan itu ada yang disebut dengan beas perelek Pak ya, masih ada ya. Saya nggak tahu itu kenapa disebut beas perelek gitu. Nah, karena saeutik banyak kan biasanya tempatnya pakai kaleng susu banyak. Kaleng susu disimpan di depan rumah gitu nya. Lamun bapak kalau ibu-ibu mau mau menanak nasi nyarek ngisikan cik urang Sunda banyak. Diambil sasendok banyak beureun perelek beureun disada beureun kitu nya. Kan hal yang sederhana itu mungkin cuma satu sendok. Tapi kalau dikumpulkan kan bisa jadi banyak, Pak. Ada di salah satu masjid, Pak. Jadi jemaahnya itu tidak diwajibkan. Tapi siapa saja yang mau mengambil kenceleng, jadi ada kenceleng, nanti setiap bulan diambil. Ya tidak pernah disebutkan minimal harus berapa, enggak. Pokoknya mengambil kenceleng ada. Nanti di akhir bulan atau di awal bulan diambil oleh pengurus oleh orang yang ditunjuk. Nah diambil Bapak Ibu. Nah ketika diambil itu ya nanti ada 10.000, ada 15.000, ada 100.000, enggak apa-apa. Ini kan contoh. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Saya pernah ketika kuliah dulu berkunjung ke rumah dosen gitu ya, rumah dosen, tapi dia dosen dari luar negeri, ya, tapi masih dari negara Arab. Saya berkunjung ke rumah dosen tersebut, pas di ruang tamu tuh Pak ada ini Pak, ya karena dia ngontrak di situ ya, bukan rumah sendiri karena bukan warga negara asli, tapi orang asing. Nah ketika saya kuliah, kemudian silaturahmi itu di situ Pak, di ruang tamunya itu ada kenceleng sodako gitu, tapi dia bersodako dengan sodako itu apa? Ya nanti buat kemana aja. Nah kan Bapak Ibu bisa aja di rumah gitu buat kotak infak gitu ya, sendiri nanti mungkin setiap hari Jumat mungkin ibu-ibu buat kotak infak, nanti setiap hari Jumat ya suaminya berangkat ke masjid ya dari situlah untuk infak contohnya. Itu kan bisa Bapak Ibu dilakukan. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Ya sebutir kurma teh sabaraha sih harga kurma mun hiji Pak?
Ya tergantung harga kurmanya gitu ya. Tapi ada mahal-mahal teuing ari kurma mah. Hadis lain mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika itu Rasul bersabda, ayyukum malu warithihi ahabba ilaihi min malihi. Siapa di antara kamu semua yang harta pewarisnya lebih dia cintai daripada harta sendiri? Kira-kira Bapak Ibu lebih senang harta sendiri atau harta warisan? Pasti kan kita lebih senang harta sendiri. Mereka menjawab, Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dia cintai daripada harta yang diwarisinya. Pasti kita akan lebih cinta harta sendiri. Nah, Rasul menyampaikan, ma min ahadun illa maluhu ahabba ilaih. Qala fa inna malahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhkhara. Maka Rasul, kira-kira Bapak lebih cinta harta sendiri atau harta yang akan diwariskan? Pasti kita cinta harta sendiri kan? Maka Rasul menyampaikan, harta kita itu yang sudah kita keluarkan, sedangkan harta warisan adalah harta yang akan kita tinggalkan. Jadi saya sampaikan di sini, Pak, hartamu adalah apa yang telah engkau gunakan, manakala harta yang diwarisi olehmu adalah harta yang engkau tangguhkan selepas pewaris meninggal dunia. Jadi harta kita itu yang sudah kita keluarkan. Kalau harta yang kita tinggalkan itu harta yang menjadi milik ahli waris. Harta yang menjadi milik ahli waris. Jadi inilah Bapak Ibu, kaitan dengan harta kita tuh yang mana? Yang sudah kita gunakan. Dan tentu yang akan menjadi bekal kita adalah kalau kita berbagi dengan sesama. Bahkan Bapak Ibu, ini penting kita setiap pagi Rasul menyampaikan ya, kalau zaman dulu mah ya rasiko teh harian Pak ya. Hari Ibu sekarang rasiko harian atau bulanan Bu? Atau mingguan atau tahunan gitu. Kayak mangga itu mah lebih ke teknis lah ya. Tapi kan begini Bapak Ibu, ada hadis Nabi ini mudah-mudahan menjadi motivasi. Setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun kepada kita. Jadi setiap kita tuh nanti ada 2 malaikat. 2 malaikat itu turun, yang satu mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti bagi yang mensedekahkan hartanya. Tapi kalau yang pelit, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah binasakanlah orang yang bakhil. Jadi setiap pagi itu malaikat datang, yang satu berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan kepada orang yang bersedekah, mungkin bahasa bebasnya begitu, ya Allah binasakanlah orang yang pelit di pagi hari ini. Ini adalah kaitan dengan kedermawanan ini. Bahkan ini Bapak Ibu, ini hadis terakhir yang akan saya sampaikan di pagi hari ini, kaitan dengan bab ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ada beberapa hadis lain, tapi saya tidak sebutkan. Maka di sini disebutkan, barang siapa yang bersedekah dengan nilai sebiji kurma dari hasil usaha yang baik. Artinya bisa kurma atau senilai biji kurma. Ya kalau sekarang mungkin taruhlah kurma itu 1 kilonya 40.000. Kan kalau 1 kilo ada kira-kira ada berapa biji Pak? Belum pernah ngitung ya. Saya juga belum pernah ngitung sih Pak. Ya taruhlah ada 100 biji kan, kalau 40.000 cuman berapa satu bijinya berarti? 400 perak ya. Ya kalau 100 biji kan 40.000 kan cuma 400. Ya kalau sekarang mungkin, ya siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma atau senilai sebutir kurma. Artinya berapapun yang kita sodakokan, disebutkan sebutir kurma karena ini makanan yang sangat sederhana. Mungkin kalau kita, siapa yang bersodako dengan 1 suap makanan, ya 1 suap makanan, berapa sih 1 suap makanan harganya? Ya nggak terlalu mahal lah. Intinya sekecil apapun sedekah tersebut, kemudian tapi bersumber dari harta yang halal, min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyib. Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Artinya sumbernya berasal dari sumber yang halal. Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi, Allah menerima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan setelah Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, kemudian memeliharanya untuk orang bersedekah itu, kama yurabbi ahadukum paluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya, hatta takuna mislal jabal, sehingga sedekah itu menjadi sebesar bukit. Ini hanya sedekah sedikit Bapak Ibu. Jadi ya bukan berarti gitu mas saya sedekah sedikit ya, enggak, ya sedekah lebih banyak tentu lebih baik. Cuman ini hal yang sederhana saja. Makanya tadi kalau kita lihat sahabat Nabi tadi, mereka tuh berlomba Bapak Ibu dalam bersedekah. Ketika ada tadi orang yang membutuhkan, ada yang bawa sekarung, ada yang bawa cuma segenggam kurma. Nyamun ayeuna meureun beas perelek hanya ya sasendok gitu Pak. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga Bapak Ibu, maka disinilah kita sangat penting dan manfaat kita memiliki sifat dermawan. Apa saja? 1, menciptakan kasih sayang atau hubungan harmonis sesama manusia. Jadi kalau orang ketika orang itu dermawan, di situ masyarakatnya saling suka berbagi dan lain sebagainya, tentu kasih sayang dan harmonis sesama masyarakat akan muncul. Beda dengan masyarakat yang pelit Pak. Yang kedua, tidak terjadi kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Ini salah satu manfaat dari sedekah, manfaat dari zakat. Jadi zakat itu adalah untuk menghindari kesenjangan sosial.
Saya kemarin sempat dapat tugas di kampus, saya menulis kemarin judulnya gini, pinjaman yang baik sebagai salah satu solusi dari riba. Jadi memberikan pinjaman yang baik itu solusi riba. Nah Bapak Ibu, ini kan pinjaman yang baik kan tidak memberi, cuman memberikan pinjaman aja. Apalagi kalau memberi kan. Jadi apa bedanya qardul hasan, pinjaman yang baik, dengan riba? Salah satunya adalah dengan pinjaman yang baik akan timbul keharmonisan, hilang kesenjangan sosial. Tapi dengan riba yang ada kesenjangan sosial, ada kecemburuan sosial. Maka disinilah apalagi kalau kita berbagi dengan sesama. Tidak adanya tingkatan dalam status sosial. Kalau saling berdermakan memang betul, ada orang kaya, ada orang yang kurang beruntung dan seterusnya. Tapi kalau saling berbagi, maka semua orang tidak ada istilah tingkatan dalam sosial. Meningkatkan untuk tidak berlaku boros, mendapatkan pahala dan dilipat gandakan. Tadi jelas hadis-hadis dan ayatnya. Membersihkan dan mensucikan jiwa, terbantunya orang yang sedang kesusahan dan merasa senang. Maksudnya merasa senang membantu orang, Pak, bukan merasa senang lihat orang susah gitu. Tapi merasa senang ketika bisa membantu sesama. Coba Bapak Ibu, kalau kita membantu dan kita orang itu merasa terbantu, kan ada perasaan beda dalam diri kita, ya. Kemudian disukai Allah dan akan ditutup aib-aib orang tersebut. Ini diantara manfaat dan urgensi kita memiliki sifat dermawan. Nah ini Bapak Ibu contoh real yang dilakukan oleh Rasul, istri Rasul, para ulama dan lain sebagainya, orang-orang soleh. Di sini lihat Sayyidah Aisyah. Beliau ini pernah memiliki uang 180.000 dirham. Jadi 180.000 dirham. Satu dirham itu kurang lebih sekitar 3 gram perak. Kalau 3 gram kan perak taruh 150.000. Jadi 180.000 dikali 150.000. Jadi Sayyidah Aisyah punya uang segitu. Jadi istilahnya ibu di rekening punya uang senilai ini. Nah Sayyidah Aisyah itu waktu itu pagi hari, maka kemudian Sayyidah Aisyah menaruhnya di mangkok dan membagikan uang tersebut kepada siapapun yang mau. Pada sore harinya Aisyah berkata kepada budak wanitanya, kemudian beliau mengatakan, antarkan makanan berbuka untukku. Budak wanita itu menghidangkan roti dan minyak kepada Aisyah. Maksudnya yang ada mungkin hanya makanan sederhana saja. Kemudian, memang uangnya habis ya? Iya. Coba kamu ngomong dari tadi, saya siapkan 1 dirham. Jadi sampai makan aja beliau hanya makan roti dan minyak. Artinya makan roti dan minyak itu hanya makanan sederhana yang ada. Uang yang 180.000 dirham dikemanakan? Disodakohkan semua. Ya bukan berarti nanti ibu-ibu siap nanti bapak-bapaknya nanti seluruh rekeningnya dihabiskan. Ya itu mah bukan seperti itu juga Bapak Ibu ya. Ya tentu kalau memang sudah siap boleh, tapi kan sodakoh kepada keluarga juga tentu harus diutamakan. Jadi urutan sodakoh itu adalah yang pertama buat bapak-bapak nih ya. Sodakoh yang paling utama itu adalah kepada siapa? Orang yang menjadi tanggungan kita. Siapa yang menjadi tanggungan kita Bapak Ibu? Yang menjadi tanggungan kita, saya sebagai para bapak-bapak semuanya adalah siapa? Anak kita, istri kita, itu prioritas. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu rajin traktir tetangganya, rajin traktir temannya, hari anak dan istrinya tidak pernah ditraktir. Nah itu nggak boleh Pak. Nah ini kan berarti orang yang menjadi tanggungan kita. Termasuk kalau ada orang tua, berarti kan orang tua kita juga tanggungan kita. Kemudian baru setelah itu kepada kerabat kita. Ya, jadi kepada kerabat kita. Setelah itu barulah kepada ya orang lain gitu. Itu kan idealnya seperti itu Pak. Ya. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, Rasul saya punya 1 dinar. Kata Rasul, penuhi dulu kebutuhan kamu. Ya Rasul masih ada lebih. Penuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggunganmu. Ya Rasul masih lebih. Penuhi kebutuhan keluargamu. Ya Rasul masih lebih. Ternyata kata Rasul apa? Ya udah kalau begitu kamu penuhi kebutuhan siapa yang kamu kehendaki. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian ini ada kisah menarik Pak. Kisah yang kedua ini, Abdullah bin Amir membeli rumah milik Khalid bin Uqbah bin Abu Mu'id. Nah, jadi beliau ini di pasar membeli rumah. Jadi Abdullah bin Amir membeli rumah. Nah, ketika membeli rumah pada malam harinya, Abdullah bin Amir mendengar tangisan keluarga Khalid bin Uqbah bin Abu Mu'id. Jadi setelah dibeli rumah tersebut, keluarga Khalid ini menangis. Ya mungkin dulu mah rumahnya luas, sekarang rumah saya jadi sempit dan lain sebagainya gitu. Setelah mendengar tangisan tersebut, kemudian Abdullah bin Amir bertanya kenapa keluarga Khalid itu nangis. Kemudian dijelaskan kepadanya bahwa keluarga Khalid bin Uqbah ini menangisi rumahnya. Abdullah bin Amir berkata kepada budaknya, sekarang kamu pergi ke rumah
apa Khalid tersebut, sampaikan kepada dia, ambil uangnya plus rumahnya nggak saya ambil. Kira-kira bagaimana tuh ya? Jadi istilahnya beli rumah Pak, pas udah dibeli merenya keluarganya teh pada nangis, keluarga yang menjual rumah itu. Mendengar itu Abdullah bin Amir ini apa? Ya udah deh, saya kasihkan aja rumahnya sekalian. Jadi rumahnya tetap dibeli, tapi setelah itu disodakohkan kepada orang tersebut. Ini bisa kebayang Pak ya, kedermawanan orang ini. Kemudian Imam Syafi'i ketika sakit dan beliau sampai wafat, maka ketika itu ada apa, Imam Syafi'i ketika sakit dan sampai beliau wafat ini, dia berpesan agar ia dimandikan oleh seseorang. Nah ketika orang itu memandikan, ketika orang tersebut ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, orang-orang memanggil siapa? Memanggil orang yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i. Ternyata kemudian ketika itu orang yang diberikan wasiat itu dia mendapatkan wasiat dari Imam Syafi'i dan dia ambil buku catatan. Ternyata ketika mengambil buku catatan tersebut, kemudian orang tersebut membayarkan hutang-hutangnya Imam Syafi'i. Jadi sampai kedermawanan seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ini dalam satu peperangan yang sangat sulit. Utsman bin Affan itu pernah bersedekah 10.000 dinar. 10.000 dinar itu satu dinar itu sekitar 4 jutaan. Jadi kali 10.000 berarti 4 juta kali 10.000, ya sekian miliar lah. Kemudian bersedekah dengan 300 ekor unta beserta bekalnya untuk peperangan. Jadi bapak-bapak kalau ibu-ibu mau piknik istilahnya, bapak ibu mah tinggal duduk manis gitu ya. Nah, jadi mobil sudah disiapkan, perbekalan yang uang saku sudah ada, termasuk penginapan dan lain sebagainya, terus beres gitu ya. Nah, itu jadi unta beserta bekal peperangannya. Karena biasanya unta itu kan nanti ada unta yang memang di situ membawa perbekalan. Kemudian plus 50 ekor kuda. Jadi inilah yang dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau berderma seperti itu. Jadi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari saya adalah inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas hadisnya belum tertulis ya. Apa belum saya save. Nah, ada hadis Nabi SAW menyebutkan kaitan dengan orang yang sedekah ini. Kenapa berderma ini sangat penting? Dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan, dan ini hadis ini Rasul sampaikan di awal beliau sampai di kota Madinah. Jadi ketika beliau sampai di kota Madinah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal sampai di kota Madinah, maka Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan satu hadis. Hadisnya tidak ya ayyuhan ladina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Sampai Abdullah bin Salam waktu itu masih Yahudi, dia ingin tahu mana sih Muhammad yang disebutkan Nabi itu. Pas dilihat kata Abdullah bin Salam, saya tahu orang ini bukan pembohong, dia ini orang jujur. Nah Rasul menyampaikan ayyuhan nas absus salam, wahai manusia sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Nah ini kan ketika disebutkan memberikan makan, kemudian wasilul arham, sambunglah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasunyam, salat malam ketika orang terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, apa hubungannya memberikan makan dengan masuk surga? Karena ternyata ada hadis Nabi SAW, orang bakhil itu, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, kemudian dekat dengan surga, dan dekat dengan sesama manusia. Sehingga inilah rahasianya, karena orang dermawan dekat dengan Allah. Ketika dia dekat dengan Allah, maka dia akan dekat dengan surga. Ketika dekat dengan surga, dia juga dekat dengan sesama manusia. Berbeda dengan orang bakhil. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dan akan dijauhi oleh sesama manusia. Sehingga inilah rahasianya, sehingga apa? Sehingga kenapa disebutkan memberikan makan itu salah satu sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya saya mengajak saya sendiri dan kita semuanya, apa yang kita miliki kita sisihkan untuk membantu sesama. Ya, siapa yang pertama kita bantu? Ya tentu orang yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi tanggungan kita. Setelah itu apa? Keluarga kita. Kita punya keluarga, punya saudara, punya paman, keponakan dan lain sebagainya. Mereka butuh bantuan kita bantu semampunya kita. Ya tentu ya semampunya kita, ya tiap orang akan beda-beda. Ya kalau masih ada lebih kita membantu dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dengan itulah maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, orang tidak mungkin bisa melakukan itu kecuali karena keimanan dan amal soleh yang dia lakukan. Makanya kaitan dengan bab kedermawanan ini betul kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah pembuktian keimanan seseorang. Tapi Bapak itu saja mungkin pembahasan kita di pagi hari ini kaitan dengan bab ini. Nah, sebelum saya tutup mungkin Bapak Ibu saya ingatkan buat Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan saum Syawal masih ada waktu Pak ya.
Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Saum Syawal masih ada waktunya, bisi tak acan beres gitu banyak. Masih ada waktu insyaallah sampai sampai sekarang tanggal berapa? 22 kalau nggak salah ya. 22 Syawal ya. Artinya sekitar ya masih ada 7 harian lagi bagi Bapak Ibu yang belum memulai, insyaallah masih bisa. Ya, karena jangan sampai ditinggalkan. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia saum 6 hari di bulan Syawal, Allah akan membalasnya dengan pahala seperti dia melaksanakan ibadah puasa satu tahun. Tapi Bapak Ibu, saya tutup saja dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti setelah saya tutup, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.